Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jena Yudiasti dari Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi Surakarta. Saya mengampu di bagian farmakologi dan farmasi klinis. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya yaitu praktikum biokimia dengan bobot 1 SKS. Capaian lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis berbagai gugus fungsi dari suatu asam amino, protein, enzim, karbohidrat, lemak, minyak, dan kolesterol dengan melakukan pembuktian dengan uji terhadap suatu reagen. Materi pembelajaran dalam satu semester yaitu yang pertama menganalisis gugus fungsi atau struktur dari suatu asam amino dan mendeskripsikan proses pengendapan dan pemurnian suatu protein, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dari kerja enzim amilase. Yang ketiga, mampu melakukan uji identifikasi minyak, lemak, dan kolesterol. Yang keempat, mengidentifikasi sifat-sifat karbohidrat melalui reaksi warna dan pembentukan kristal osason. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu menyampaikan materi dari dosen ya, dari saya, yaitu melalui video conference, pakai Zoom atau pakai Google Meet. Kemudian mahasiswa menyimak video, ada video tutorial untuk mengerjakan praktikum materi tersebut. Kemudian ada diskusi terkait dengan tanya jawab ya, prosedur uji ataupun materi yang berkaitan dengan praktikum. Kemudian nanti pada saat 15 menit sebelum waktu kuliah selesai, itu ada post test. Jadi saya berikan di situ form melalui Google Form, form yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait praktikum yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Kemudian membuat laporan sementara atau resume dari praktikumnya, dari uji-uji yang dilakukan pada saat praktikum. Kemudian setelah mengerjakan post test, kemudian mengerjakan resume, mahasiswa berkelompok untuk mengerjakan laporan resmi praktikum yang akan dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum, gitu ya. Jadi di pertemuan berikutnya. Kemudian adapun interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan pada saat diskusi. Jadi setelah saya menyampaikan materi selesai, kemudian ada diskusi, gitu ya, ada tanya jawab. Mahasiswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video yang disimak, video tutorial, kemudian dari materi, dari prosedur uji, ataupun yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui kelas. Jadi kita ada kelas yaitu kelas Edling, yang dimana di situ ada komunikasi antara dosen dengan mahasiswa terkait dengan tugas apa saja yang harus dikerjakan. Kemudian ada post test juga melalui Edling yang disediakan dari Google Form. Kemudian kalau misalkan berkaitan dengan pertemuan-pertemuan, ada di situ semua, gitu ya. Ada di Edling, ada di aplikasi Edling. Kemudian mahasiswa juga mengumpulkan tugas yang melalui Edling. Jadi dari situ dosen juga bisa melihat hasil pekerjaan dari mahasiswa berkaitan dengan materi atau tugas yang diberikan, kemudian siapa saja yang mengumpulkan, begitu ya. Kemudian ada feedback juga dari dosen. Kita bisa menilai pekerjaan mahasiswa itu, dan mahasiswa juga bisa melihat pekerjaannya sudah betul atau belum, atau ada yang diperbaiki, gitu. Kemudian untuk ujian juga semuanya dilakukan di Edling. Ada beberapa yang melalui Google Form yang disampaikan melalui kelas, yaitu kelasnya Edling. Kemudian
Berikut saya tunjukkan untuk media pembelajaran yang dipakai. Jadi seperti ini. Ini kelas mata kuliah yang saya ampu ya, salah satunya adalah biokimia. Di dalam kelas biokimia ini terdiri dari biokimia praktikum dan teori, jadi satu. Kemudian dosen pengajarnya kita tim, termasuk saya ya, saya sendiri. Kemudian ini jumlah mahasiswa. Kemudian di dalam sini ada beberapa sesi pembelajaran. Di sesi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Untuk materi yang akan saya sampaikan nanti adalah praktikum uji lipid. Ini ya, ini praktikumnya. Kemudian ada beberapa materi yang harus saya bagikan. Jadi nanti ini untuk materi diskusinya, jadi berupa PPT yang akan saya sampaikan terkait dari materi dan prosedur uji. Kemudian ada video tutorial. Dia ada video tutorialnya juga. Saya menyediakan video tutorial di dalam materi PPT ini. Kemudian ada post-test, yang mana post-test ini bisa diakses untuk link Google Form-nya. Jadi mahasiswa bisa mengakses ini. Seperti ini. Ini pretest yang bisa langsung dijawab oleh mahasiswa. Kemudian nanti juga keluar skor setelah mereka mengerjakan. Kemudian kalaupun ada diskusi atau pertanyaan, mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan melalui komentar. Kemudian untuk kehadiran juga ada di sini terkait dari mahasiswa siapa saja yang hadir, begitu. Kemudian dari laporan mahasiswa juga ada melalui adlink juga gitu ya per mata kuliah. Di sini ada mahasiswa yang kita lakukan absensi secara manual. Gitu. Kemudian untuk penilaian juga dari tugas-tugas yang saya berikan. Jadi, ada beberapa tugas bisa saya koreksi per pertemuan. Jadi pertemuan misal ada tugas, ada laporan juga terlihat di dalam adlink, dan kita bisa memberikan feedback berupa nilai ataupun komentar. Ini misal ini mengumpulkan laporan resmi, ini ada waktu tenggatnya. Jadi mahasiswa paling lambat mengumpulkan pada saat kapan gitu. Jadi di sini ada catatan-catatan, ada komentar yang akan saya berikan ketika mahasiswa sudah mengumpulkan tugasnya. Oke, berikut penjelasan saya. Bisa disimak video untuk cuplikan pembelajaran dari saya mata kuliah praktikum biokimia. Oke, perkuliahan hari ini kita akan melakukan uji lipid dan kolesterol ya. Jadi untuk prosedur kerja, jadi bagaimana caranya untuk melakukan uji lipid ya. Uji lipid dan kolesterol. Jadi sampel yang digunakan itu adalah dari sampel lipid atau lemak, yaitu mentega sama minyak kelapa ya yang dipakai. Kemudian untuk menguji kolesterol, sampelnya adalah kolesterol. Kemudian ada beberapa uji untuk melakukan uji lipid ya. Dari sampel lipid atau lemak, kita lakukan beberapa uji. Yang pertama adalah uji kelarutan. Jadi lemak itu atau lipid larut dalam pelarut apa begitu ya. Jadi kita menguji di sini, yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui
pelarut yang dapat melarutkan minyak dan lemak. Gitu ya. Jadi kita mencari pelarut mana yang bisa melarutkan sampel minyak dan lemak. Gitu ya. Dasar teorinya di sini adalah di mana pelarutan lipid dan asam lemak dapat ditentukan atau dilihat dengan pengamatan langsung. Gitu ya. Jadi yaitu kita mencampurkan antara pelarut yang digunakan dengan zat yang terlarut. Zat yang terlarut di sini adalah mentega, gitu ya, mentega atau minyak. Kemudian pelarutnya kita cobakan beberapa pelarut organik ya. Jadi ada air, kemudian ada kloroform. Kemudian nanti kita ujikan apakah larut atau tidak, gitu ya, sampelnya. Sampel lipid ya. Jadi kalau di situ nanti larutannya terpisah gitu ya, jadi antara lipid dengan pelarutnya atau dengan air misalnya ya, terjadi pemisahan, berarti itu nggak larut gitu ya. Kemudian bagaimana jika dikatakan lipid itu larut di dalam pelarut itu, berarti nanti akan terjadi satu larutan ya, jadi homogen begitu, menyatu, jadi tidak ada endapan, tidak ada partikel yang mengendap maupun yang mengapung begitu ya, jadi benar-benar larut gitu ya. Kemudian di sini prosedurnya adalah kita menyiapkan tabung reaksi, ada 6, karena yang kita uji pelarutnya adalah 6. Jadi 6 macam pelarut, yaitu air, kemudian ada alkohol atau etanol, kemudian ada kloroform atau CHCl3, ada ether, kemudian ada Na2CO3. Gitu ya. Jadi ada 5 ya berarti ya, 5 tabung reaksi, masing-masing kita isi pelarut, kemudian kita tambahkan sampelnya. Jadi kita tambahkan beberapa tetes minyak, kemudian beberapa tetes mentega. Tapi sendiri-sendiri ya, minyak sendiri, mentega sendiri. Jadi ada 10 tabung. Yang masing-masing isinya adalah 2 tabung untuk air, 2 tabung untuk alkohol, kemudian kloroform, ether, dan Na2CO3. Kemudian kita gojok, baru kita amati. Kalau memisah, gitu ya, terjadi pemisahan, berarti itu dikatakan kalau tidak larut, gitu ya. Berarti itu bukan pelarutnya, gitu ya. Jadi misalkan nanti air memisah, berarti air itu bukan pelarut dari lipid, gitu ya. Pada dasarnya senyawa lipid itu sifatnya adalah apa? Masih ingat? Sifat senyawa lipid atau lemak? Polar atau non-polar? Hidrofobik atau hidrofilik? Masih ingat? Hidrofilik. Hidrofilik. Hidrofilik? Non-polar atau polar? Non-polar. Non-polar. Non-polar ya, non-polar. Jadi maka kalau sifatnya adalah non-polar, maka pelarut yang akan melarutkan lipid itu adalah sifatnya juga non-polar, gitu ya. Nanti bisa diamati di video tutorialnya ya, mana yang larut dan tidak larut. Kemudian yang kedua itu adalah sifat ketidakjenuhan. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menunjukkan adanya ikatan tidak jenuh pada lemak. Jadi lemak itu punya ikatan tidak jenuh atau ikatan rangkap ya, ikatan rangkap 2 di sini. Contohnya adalah asam oleat. Jadi ketika ikatan rangkap ini dipecah atau diadisi oleh senyawa bromida atau iodium, itu akan menjadi ikatan tunggal ya, ikatan tunggal yang mana bisa kita amati, gitu ya. Kalau asam oleat ditambahkan dengan bromida atau iodium, maka akan berwarna coklat, gitu ya. Tetapi jika reaksinya itu sudah
Jadi jika bromida atau yodium itu sudah berhasil gitu ya, berhasil bereaksi dengan asam oleat, maka ini akan menjadi ikatan tunggal gitu ya, yang mana bisa kita amati dengan lunturnya warna coklat pada sampel asam oleat dan bromida atau yodium. Jadi selain Br2 atau bromida, itu yang bisa mengadisi ikatan tidak jenuh pada lemak itu adalah yodium. Jadi, kalau di video kayaknya kita pakai yodium ya, larutan yodium dalam CCl4. Di sini contohnya asam lemak yang gimana? Kan ada dua ya, golongan asam lemak tidak jenuh dan jenuh, gitu ya. Yang hewani atau yang nabati, gitu ya. Dan di sini yang merupakan asam lemak jenuh itu adalah asam lemak hewani, sedangkan yang nabati itu adalah asam lemak yang tidak jenuh. Maka yang bisa diadisi dengan bromida atau yodium itu adalah asam-asam lemak nabati, gitu ya. Yang ini nggak bisa, gitu ya, karena nggak ada ikatan rangkapnya, gitu. Nggak ada yang bisa diadisi atau dipecah. Caranya yaitu dengan mengambil sampel minyak atau mentega, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dilarutkan di dalam 1 ml ester atau kloroform, pilih salah satu ya. Kemudian ditambahkan bertetes-tetes larutan bromida atau yodium dalam CCl4. Kemudian amati lunturnya warna coklat di dalam larutan bromida. Jadi ketika diteteskan, itu akan timbul warna coklat yang luntur, gitu ya. Artinya itu sedang bereaksi ya. Kemudian gocok setiap kali penambahan tetesan bromida sampai bromid tidak lagi melunturkan warna. Jadi artinya Anda mereaksikan sampai selesai, gitu ya. Artinya sampai bromidum atau yodium itu nggak bisa luntur lagi warna coklatnya. Itu kira-kira berapa tetes. Jadi kita mengamati itu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Kita dua uji ya. Dua uji dulu. Ada pertanyaan? Ya. Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Berarti dalam melihat sampai luntur itu tetesnya pelan-pelan, per tetes ya, begitu luntur berhenti. Satu tetes, kemudian belum berarti tambah lagi satu tetes gitu ya. Kalau belum tambahkan lagi satu tetes. Jadi nggak langsung bertetes 5 tetes gitu nggak ya. Jadi kita pakai pipet tetes, kita neteskan pelan-pelan satu demi satu begitu. Berarti tidak ada ukuran pasti ya, Bu, untuk memastikan berapa tetes warna itu hilang ya. Tidak ada. Nanti diamati di video ya. Anda bisa membedakan lunturnya warna coklat yang seperti apa. Kita mereaksikan antara yodium dengan sampel minyak atau mentega. Ya, jadi lunturnya warna coklat itu menunjukkan kalau lipid itu mengandung ikatan rangkap, gitu ya, rangkap 2 di sini. Ibu bertanya, Bu. Ya, silakan. Minyak di sini yang dimaksud minyak goreng itu, Bu? Ya, minyak kelapa. Ya, betul, minyak goreng. Minyak kelapa itu harus yang sudah dipakai digoreng atau yang masih? Yang belum. Kita pakainya sampel yang baru ya. Yang belum dipakai. Iya. Hasilnya nanti beda, Bu, dengan umpama pakai minyak yang sudah dipakai. Nanti kalau sudah dipakai kan kita nggak tahu ya habis dipakai buat apa gitu ya. Berarti kan di situ nanti ada zat-zat lain selain minyak. Itu nanti mengganggu pengamatan gitu ya. Artinya sampel yang kita pakai kalau minyak lemak ya harus minyak saja gitu ya. Kalau habis buat
goreng tepung Ya, atau kok goreng setengah jam gorengan yang lain, berarti nanti udah bercampur dong sampelnya. Nanti penelitiannya percobaannya nggak valid gitu ya. Karena di situ ada beberapa sampel ternyata. Gitu. Jadi ini salah satu uji yang bisa dilakukan terutama untuk minyak nabati ya. Minyak nabati, karena yang punya ikatan rangkap 2 itu adalah hanya minyak nabati. Ini untuk membedakan saja sampelnya itu termasuk hewani atau nabati gitu. Silakan ada pertanyaan. Ya, Ibu. Itu yang pemanasan itu Ya. pakai kompor gitu atau gimana? Kita bisa pakai membayangkan. pemanas itu ya apa? Oh, belum pernah ya kalau di lab melihat apa namanya? Botol kecil bentuknya labu begitu ya, botol labu, kemudian ada sumbu untuk pemanasannya. Kemudian kita isi labunya itu dengan spiritus ya, pakai spiritus, kemudian kita pakai kaki 3 begitu di atasnya, kemudian cawannya kita taruh di situ, di atasnya kaki 3. Jadi di atasnya kaki 3 kita lapisi lempeng begitu, kemudian kita menaruh cawannya di atas itu. Nanti bisa dicek ya di videonya. Belum pernah lihat ya kalau pemanasan ya. Saya kira itu pakai apa ya namanya? Yang punsen ya, bukan ya? Saya kira itu terus nanti cawannya dijepit atau gimana gitu. Jadi bukan ya? Jadi ya itu dijepit juga sih. Jadi dijepit juga. Jadi kita megangi sambil ngaduk-ngaduk supaya pas ngaduk itu kan nggak tumpah begitu ya. Jadi memang harus dijepit cawannya, harus kita pegangi artinya. Ketika kita ngaduk ya, ini kan ada NaOH, ada etanol, ada sampel minyak, itu harus dicampur. Jadi ketika pemanasan harus dicampur. Jadi nggak dibiarkan dipanaskan gitu, nggak. Nanti nggak akan terbentuk itu sabunnya. Jadi reaksinya nggak sempurna ya kalau kita nggak homogenkan. Nanti bisa dicek ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya, sama-sama. Bu mau tanya, Bu. Iya. Fungsi penambahan etanol itu untuk apa, Bu? Etanolnya untuk ini ya, supaya untuk menguapkan tadi ya, membantu menguapkan sampel. Jadi kan tadi kalau direaksikan hanya minyak dan NaOH saja, nanti reaksinya nggak akan sempurna ya. Jadi etanol ini sebagai pelarut kan. Jadi etanol bisa melarutkan sampel minyak, kemudian supaya membantu itu ya, penguapan ya. Oh, ya. Ya, makasih, Bu. Ya, jadi supaya nanti nggak ini ya apa? Ketika ini kan padat ya, padat ditambahkan minyak kelapa, nanti kan terlalu kental ya. Ketika dipanaskan kan nggak ada pelarutnya. Jadi harus ada pelarut supaya membantu untuk reaksinya itu nggak sebenarnya kalau direaksikan ini bisa gitu ya, tapi nanti nggak sempurna karena konsistensi ya. Jadi konsistensi sabun yang dihasilkan nanti mungkin lebih keras begitu ya. Jadi harus ada pelarutnya. Jadi, maaf Bu, mau tanya lagi. Iya. Mau tanya lagi. Iya, silahkan Bu Siti. Itu proses persabunan itu kan antara minyak dan NaOH. NaOH, iya betul. Itu direaksikan dulu, setelah bereaksi baru ditambahkan etanol, apa bersamaan dicampur semua? Enggak. Ini semua. Jadi di satu cawan ini ya, kita masukkan 3 ml minyak, NaOH sama etanol. Kenapa harus dipanaskan? Apakah kalau nggak dipanaskan terjadi reaksi begitu ya? Iya. Jadi ketika tidak dipanaskan itu juga terjadi reaksi, cuma reaksinya nanti nggak sempurna gitu ya. Artinya akan sangat lama terbentuknya sabun antara NaOH dengan minyak kalau tanpa pemanasan. Jadi pemanasan, kemudian penambahan suatu enzim di dalam suatu reaksi, itu pasti tujuannya adalah untuk mempercepat reaksi. Gitu ya.
di NaOH biar cepat bereaksi dengan minyaknya, terbentuk sabun, maka harus dipanaskan. Jadi ini kalau bisa ini dihomogenkan dulu ya, NaOH, minyak, dan etanol. Ya memang bereaksi, tapi reaksinya nggak akan sempurna kalau tanpa dipanaskan. Gitu. Bu, matur nuwun. Sudah dipanaskan aja membutuhkan waktu yang lama ya, 5-10 menit baru terbentuk sabun, apalagi kalau nggak dipanaskan. Jadi semua reaksi yang perlu pemanasan itu tujuannya adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi. Supaya kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata ini sampelnya adalah lipid, karena ketika ditambahkan NaOH sama etanol dipanaskan, di situ terjadi sabun, gitu ya. Ini termasuk reaksi identifikasi ya. Jadi untuk mengidentifikasi adanya lipid, adanya lemak di dalam suatu sampel. Ini misalkan nanti ada sampel makanan gitu ya. Ini mengandung lipid atau enggak sih? Kita bisa mengidentifikasi, salah satunya adalah dengan reaksi saponifikasi atau penyabunan. Prinsipnya begitu. Kita hanya melihat dari hasilnya ya, kita nggak bisa menghitung seberapa banyak lipid yang terkandung di dalam makanan. Ini hanya kualitatif ya, jadi hanya melihat warna, hanya melihat dasar teorinya. Bila asam sulfat, jadi reagennya adalah H2SO4 atau asam sulfat, ditambahkan larutan kolesterol dan kloroform, maka akan timbul dua lapisan. Lapisan kloroform memberikan warna merah sampai biru, dan lapisan asam sulfat memberikan warna hijau. Hijaunya fluorescence. Jadi warna hijaunya itu bisa nyala gitu ya. Kita amati di mana? Kita amati di spektro UV ya. Jadi di lampu UV. Maaf, lampu UV. Kemudian kita amati di situ terbentuk warna hijau yang berpendar ya. Hijau atau ungu. Jadi ketika larutan itu kita amati, kita masukkan ke dalam lampu UV, di situ akan nyala. Gitu ya. Larutannya menyala ungu atau hijau. Caranya adalah 1 mili kolesterol dimasukkan tabung reaksi, karena H2SO4 itu pekat ya, kalau kena tangan bisa melepuh, kemudian kena baju bajunya bisa berlubang ya. Hati-hati, maka dalam memasukkan H2SO4 di dalam tabung reaksi harus dimiringkan dulu tabungnya. Jadi kita miringkan, kemudian kita teteskan lewat dinding tabung. Pada praktikum uji lipid dan kolesterol, jadi untuk kolesterol hanya satu saja untuk uji identifikasinya. Kemudian nanti bisa melihat video tutorialnya di link yang ini ya. Sudah saya bagikan juga ya di AdLink. Nanti bisa disimak, dilihat bagaimana prosedurnya. Kemudian mungkin tidak jauh berbeda ya dengan yang saya jelaskan. Kemudian nanti 15 menit sebelum jamnya selesai, berarti nanti jam 18.45 ya. Nanti mengerjakan link post-test, linknya saya share di AdLink juga ya, di kurang lebih 15 menit. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya Bu Jena. Ya. Tadi ambil larutan kolesterol. Kolesterol yang dimaksud di sini larutan ingkang pripun Bu Jena? Diambil dari apa larutan kolesterol? Larutan kolesterol, jadi sampel sterol. Jadi kita ada sampel ya, jadi kita beli larutan kolesterol. Iya. Oh, ya. Jadi belum pernah lihat Bu Jena. Oh, nanti lihat di video ya. Jadi tidak kita buat, tapi kita sediakan, kalau di lab kita sediakan larutan kolesterol, ya larutan kolesterol. Jadi kalau kita nggak pakai itu, kita nggak bisa mengidentifikasi warna dari fluoresensi ya. Jadi pada dasarnya, kalau nanti apakah makanan ini mengandung kolesterol gitu ya, kita bisa lakukan uji ini, uji Salkowski. Kalau